Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, pada hari ini tanggal 24 Ahad, rombongan dari Majelis Thoriqoh Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, perwakilan Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan pada hari ini berkunjung di makam Syekh Jamaluddin Al-Kubra Al-Husain yang berada di Wajo. Alhamdulillah ada sekitar 11-12 mobil tadi yang datang di makam ini. Dan pada kesempatan ini di samping saya beliau adalah Ketua Thoriqoh Qadiriyah Naqsyabandiyah wilayah Sulawesi Barat. Beliau juga ikut pada hari ini ziarah di makam. Untuk itu kita ingin sedikit berbicara bersama dengan beliau siapa sebenarnya Syekh Jumadil Al-Kubra Al-Husain ini. Mohon penjelasannya Pak Ustaz untuk kita mengenai tentang wali yang ada di makam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa amma ba'd. Ilahi anta maqsudi ridhaka matlubi atini mahabbataka ma'rifatak. Ya, pada sore hari ini kita telah menziarahi makam kakek daripada Sunan Gresik atau Wali Songo, penyebar Islam di tanah Jawa. Yang sebagaimana kita kata bersama, kita hanya mengenal yang namanya Wali Songo ya. Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, dan seterusnya. Padahal ternyata di tanah Sulawesi ini, khususnya di Wajo, Tosora, ada makam kakek daripada Sunan Ampel atau bapak daripada Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Inilah makam beliau yang suasana sejuk, asri, tenang, tentram, terasa damai, insya Allah. Jadi beliau ini lahir di tahun 1270 Masehi. Menurut riwayat, beliau lahir di Malibar, India. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan beliau lahir di Hadramaut, Yaman. Seperti itu. Baik, Pak Kiai, ini kita mau tahu lebih dalam lagi ya mengenai tentang sejarah beliau. Mengapa beliau ini sampai dikenal sebagai waliullah? Boleh mungkin bisa dijelaskan tentang keturunannya, silsilahnya beliau? Ya. Sebagaimana yang kita kata bersama, atau mungkin kita pernah mendengar bahwasanya beliau termasuk keturunan ke-20 daripada baginda Rasul Muhammad SAW. Ya, saya bacakannya sekarang, saya tidak hafal silsilahnya. Di antaranya dari jalur Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dari jadi Syekh Jumadil Kubra ini atau Jamaluddin Akbar Al-Husaini ini berasal dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dari Fatimah, Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dari Hasan bin Ali jatuh ke bawah Syekh Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Nakib bin Ali, Isa Ar-Rumi bin Muhammad, Ahmad bin Al-Muhajir, Ubaidillah bin Ahmad, Alawi Awal bin Ubaidillah, Muhammad Sayyid As-Sawmi bin Alawi, Alwi As-Thani bin Muhammad, Ali Al-Khali Qasam, Muhammad Sahib bin Mirbat, Alwi Ammi Al-Fatah di Hadramaut, kemudian Abdul Malik Muhajir Ahmad Khan bin Alawi di India, kemudian Abdullah Azmat Khan di India pula, kemudian bapak beliau adalah Ahmad Jalaluddin Jalal Shah atau Ahmad Jalaluddin Khan di India. Jadi beliau ini berasal dari India. Silsilah keberapa, Pak? Beliau silsilah ke-20 daripada baginda Rasul Muhammad SAW. Silsilah ke-20 ya. Nah, ini juga mungkin pertanyaan bagi kita. Sepertinya beliau ini masih kurang dikenali oleh masyarakat. Beda dengan wali 9 yang ada di tanah Jawa itu.
Mungkin bisa dijelaskan mengapa beliau ini kurang dikenali beliau dibandingkan dengan menurut sejarah beliau ini adalah kakeknya Sunan Ampel ya, Ustaz ya? Iya. Mengapa Ya, seperti begitu? sebenarnya bukan karena kurang dikenal masyarakat, tapi beliau memang mastur ya. Mastur itu tidak mau dikenal. Tidak mau dikenal karena ada jadi perlu dikata bersama memang ada para wali itu, di antara para wali itu yang tidak ingin terkenal dan tidak ingin dikenal. Nah, karena dia lebih ingin dikenal oleh penduduk langitnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata beliau karena tidak ingin dikenal, akhirnya dikenal juga. Karena bagaimanapun seseorang itu ya diibaratkan di permata, Ya. permata di tengah bebatuan pasti akan kelihatan bersinar ketika di tengah-tengah bebatuan. Beginilah beliau walaupun tinggal di pedalaman, di Wajo, tepatnya di Tosora. Tapi karena beliau adalah permata atau kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis beliau akan nampak di tengah-tengah masyarakat. Jadi perlu dikata bersama, yang pertama kali ya memperkenalkan ini adanya makam atau makam keturunan Baginda Rasulullah SAW ini atau kakek daripada Sunan Ampel ini adalah seorang mufti Johor di Malaysia. Jadi mufti Johor di Malaysia, beliau wafat di tahun 1962. Beliau bernama Habib Syekh Alwi bin Tahir Al-Haddad. Jadi ini yang pertama kali memperkenalkan makam daripada Syekh Jumadil Kubra atau Syekh Husain Jumadil Kubra. Kemudian perlu dikata bersama di tahun 1988 Gus Dur ya, Presiden keberapa Indonesia itu atau yang dikenal dengan Ki Haji Abdurrahman Wahid pernah bermimpi didatangi kakeknya yaitu Ki Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU untuk agar supaya datang ke Sulawesi mencari tahu makam daripada kakek Sunan Ampel. Di tahun 1988 beliau ke sini dan kemudian tahun 90-an dan yang terakhir di tahun 2004. Sehingga makam ini akhirnya seperti sekarang banyak perubahan ya. Di antaranya ini bekas masjid beliau, yang mana masjid ini batunya perekatnya adalah putih telur. Putih telur ya. Ya, putih telur. Berarti perekatnya. ya salah satu yang menyebabkan makam ini mulai terkenal dengan mimpinya Gus Dur itu. Ya, betul. Ya. Berarti memang beliau ini sangat luar biasa sekali. Mungkin ada saran atau masukan buat kita semua pemirsa yang ada di rumah ini, bagaimana seharusnya kita untuk bisa tetap supaya kita bisa mensilaturahmi dengan makam beliau ini atau juga berkunjung di makam ini. Apa kira-kira bisa menjadi motivasi masukan untuk kita semua ini sebagai yang terakhir dari pertanyaan saya ini. Ya, bagaimana agar kita juga bisa mensiar tempat ini, apa motivasi kita, yaitu perlu diketahui bersama bahwasanya para kekasih-kekasih Allah itu adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang dekat sama Tuhan, sehingga kalau ingin mendapatkan berkah mereka, percikan makrifat mereka, hendaknya kita datang menziarahi mereka. Ya, salah satunya ini datang baca tahlil atau minta keberkahan mereka dengan wasilah perantaraan, dengan wasilah daripada orang-orang solehnya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah doa-doa kita akan dijawab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai kesimpulan, jadi beliau ini 9 kali menikah dan wafat pada umur 183 tahun. Jadi minimal dapat berkahnya. Nah, berkahnya. Ya, ini mohon maaf Ustaz, yang paling terakhir sekali ini mungkin menjadi pertanyaan umum bagi kita karena kebanyakan orang-orang itu menganggap bahwa ziarah di makam wali itu adalah syirik atau bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pasti jelaslah karena memang belum ada wali pada masa itu. Tapi ini mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa
sebenarnya mengunjungi makam wali itu bagaimana sih dalam pandangan Islam ini supaya kita tidak menganggap bahwa hal ini bukan perbuatan yang salah atau syirik, tidak meminta-minta kepada kuburan. Ya. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Allah fazuruha. Maka sekarang, berziarahlah. Itu hadis secara umum. Maknanya adalah kubur apa saja, Ya. apalagi itu orang Islam, hendaknya kita datang menziarahi. Ya, dalam artian kita tidak melupakan mereka. Apalagi kalau kita mengenal mereka adalah kekasih-kekasih Allah atau para walinya Allah, otomatis lebih istimewa lagi, karena mereka adalah orang-orang yang sudah menikmati, merasakan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ibtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah. Salah satu wasilah kita di dalam berdoa adalah berziarah ke makam orang-orang soleh, ke makam para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berwasilah Ustaz ya, bukan meminta kepada kuburan tetapi meminta tolong meminta jalan. Oke. Perantaraan mereka. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz bincang-bincangnya pada hari ini. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Dan saya Sadli Ali, terima kasih atas waktunya Ustaz pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.